kabar? Kamu yang apa kabar? Aku mah rahet, terluka. Terluka kenapa? Kamu mah suka pura-pura nggak ngerti. Soal kemarin. Kamu masih cemburu. Kamu bikin perasaan aku melambung. Udah tinggi, terus kamu banting. Kamu? Sama semua laki-laki kamu gitu. Gitu gimana? Tuh kan, kamu mah suka pura-pura nggak ngerti. Jadi kamu marah sama aku? Maaf ya. Tadi waktu Akang habis telepon, Jupri telepon saya. Mau apa? Ngasih tahu sekarang pegang pasar, dik-dik. Minum. Nggak ada, Kang. Beli. Uang saya tinggal buat ongkos pulang. Apa kabar, Kang? Gara-gara kamu nelpon si Joni, saya keselak. Apa hubungannya saya nelpon Joni sama Akang keselak? Tadi kamu bilang sama si Joni, si Didi sekarang pegang pasar. Iya, Kang. Kang Mus gak mungkin nendang saya. Semarah-marahnya Kang Mus. Saya paling cuma diskor aja. Ini pasti permainan si Dik-Dik. Saya udah tahu lama. Si Dik-Dik memang licik. Sekarang udah nggak ada mami, nggak ada papi. Kamu mau balik ke Jakarta? Justru enggak. Aku mau tinggal di sini. Kerja di sini? Iya. Tapi aku belum tahu mau kerja apa, kerja di mana. Kerja kantoran? Iya, Nggak nyoba wira swasta? udah swasta. Buka distro atau bisnis kuliner kayak gini? Nggak ada modal ya. Maaf, kamu nggak dapat warisan? Almarhum papi punya tabungan di bank. Ya lumayan. Rumah peninggalan papi kalau dijual harganya bisa lebih dari 5 miliar. Wow, Tapi aku, Teh Kinasi, Teh Kirani nggak pernah ngebahas soal warisan. Kayaknya Teh Kinasi nggak minat, Teh Kirani juga. kamu? Sama. Sekarang uang yang aku punya cuma uang sisa waktu aku sempat kerja di Jakarta. Dan sekarang aku harus mikirin gajinya Amin sama Imas. Memangnya kamu benar-benar perlu supir sama pembantu? Enggak juga sih. Kenapa Amin sama Imas nggak disuruh berhenti aja? Ya rumah peninggalan papi itu terlalu besar buat aku tinggal sendiri. Aku butuh teman. Kenapa? Sempet kepikiran sama kamu, ngajak aku tinggal di rumah kamu. Kamu mau? Mau? Tapi nanti tidurnya di teras. Terus aku siapin kardus bekas sama kain bekas biar kamu gak kedinginan. Memangnya aku kucing? Apa kabar? Kamu yang apa kabar? Aku mah rahet, terluka. Terluka kenapa? Kamu mah suka pura-pura nggak ngerti. Soal kemarin. Kamu masih cemburu. Kamu bikin perasaan aku melambung. Udah tinggi, terus kamu banting. Kamu? Sama semua laki-laki kamu gitu. Gitu gimana? Tuh kan, kamu mah suka pura-pura nggak ngerti. Jadi kamu marah sama aku? Maaf ya. Ya udah kalau nggak mau maafin. Halo,
Aku maafin kamu kok. Terima kasih. Pulang? Iya teh. Nanti aku telepon lagi. Amin makin kopak-kopak. Itu bukan gol yang mau kita ciptakan. Tapi bagaimana Dik-Dik bisa jadi sasaran kemarahan yang lain. Di pasar nggak ada orang. Padahal itu sumber penghasilan kita. Bisnis kita. Gimana? Pasti sekarang Kang Komar marah sama Dik-Dik. Dengan kelebihan yang kamu punya. Perempuan, cantik. Kamu harusnya bisa bekerja lebih cepat dibanding Ujang. Kita cuma anak buah. Ikuti gimana Kang Mus aja. Kalau menurut Kang Pipit gimana? Apa yang gimana? Pasar. Kenapa pasar? Gak ada orang di sana. Kalau nggak ada orang mah sepi atuh. Halo? Halo, kamu tadi nelpon saya. Iya, Ada apa? sekarang yang megang pasar Dik-Dik. Siapa yang bilang? Ujang, dia tahu sendiri, bukan kata orang. Kang Komar udah tahu. Udah, Kang Komar marah. Tadi saya dapat miss call dari Kang Komar. Pasti dia mau ngasih tahu soal ini. Kata Kang Komar, Kang Mus nggak mungkin nendang dia. Ini pasti permainan Dik-Dik. Kang Komar mau bikin perhitungan. Dia ngajak kita. Oke, terima kasih udah ngasih tahu saya. Iya, Wan. Kang Mus nggak niat rekrut orang baru. Yang ada malah didorong buat berhenti. Disuruh nyari kerjaan lain. Kesannya Kang Mus nggak ngejaga bisnis warisan Kang Bahar. Kang Mus sendiri katanya mau pensiun juga. Saya ingat omongan Kang Mus di markas besar. Kita nggak bisa jujur kalau ditanya sama anak kerjaan kita apa. Kita nggak bisa bangga seperti orang tua yang lain. Saya juga kayaknya mau pensiun. Kamu gimana? Saya masih bingung. Kang Pipit gimana? Saya mah begini aja. Begini gimana? Kamu lihat aja sendiri. Saya gimana? Susah ngomong sama kamu mah. Susah gimana? Barusan kamu ngomongnya lancar. Oke. Kopi. Uben. Mau kemana? Pulang. Jangan dulu. Kesini. Balik lagi.
Mau beli cilok? Mau ngobrol. Ngobrol apa? Duduk. Saya sudah berkali-kali nanya sama Dewi, dia cemburu sama kamu atau enggak. Dia bilang enggak. Tapi dia ngaku kalau dia sayang sama kamu. Masa? Iya, dia bilang dia sayang sama kamu. Sayang sebagai teman, gak lebih dari itu. Ya. Yang nodong Ceedoh tapi gagal. Tukang todong yang nodong Dea dan berhasil. 2 orang. Dua-duanya Ketangkap sama Akang? nggak ditangkep. Dipanggil sama Murad. Terus disuruh ketemu sama Akang. 2 orang. Dua-duanya Mau. harus mau. Daripada dikejar Murad, percuma. Mau lari kemana juga pasti dikejar. Mending datang secara baik-baik. Mau apa disuruh ketemu sama Akang? Mau Akang ajak ngomong. Udah tadi siang. Nggak Akang bawa ke kantor polisi? Kasihan keluarganya. Kalau sampai Akang bawa ke kantor polisi, nanti dipenjara. Terus siapa yang nyari nafkah buat keluarganya? Tapi Akang udah bikin perjanjian sama 2 orang itu. Kalau sampai ketahuan nodong lagi, siapapun korbannya bakal Akang kejar. Akang tangkep. Terus Akang ikat pakai tali. Akang seret ke kantor polisi. Kita udah janji sama Kang Mus nggak bakal nodong lagi. Sekarang saya bingung. Nggak tahu mau kerja apa. Sama. Saya dulu suka sama Dewi. Sempet ngebayangin Dewi jadi teman hidup saya. Ngerti nggak teman hidup itu apa? Istri. Iya, saya ngerti. Sekarang perasaan itu masih ada. Tapi nggak seperti dulu. Soalnya saya tahu kalau Dewi sayang sama saya cuma sebagai teman, nggak lebih. Tapi kenapa dia keberatan kalau saya deket sama Dija?